ya bahwa kan ternyata Hasto saat itu nggak jadi tersangka. Iya, iya. Kemudian bahkan Rosa Purwobekti dipulangkan. Akhirnya Harun Masiku tidak tertangkap. Iya. Ya kan, Hasto juga akhirnya saat itu tidak menjadi salah satu yang kena OTT. Ya memang makin kemari kasus Hasto itu memang makin menarik. Iya, iya. Ya tadi saya katakan bahwa ini tidak sereceh yang dibayangkan. Ini bukan hanya sekedar uang hampir berapa ratus juta gitu untuk menyuap dibandingkan dengan kerugian negara triliunan, tapi kan ini juga perbuatan korupsi, yaitu suap, apalagi suapnya pada komisioner KPU ya yang kita tahu adalah penjaga demokrasi. Ya kalau komisioner KPU itu bisa disuap untuk perkara ini, bagaimana perkara yang lain? Kan jarang juga ketika ada dugaan perintangan justru di dalam KPK. Dan levelnya pimpinan, ketua pula. Betul. Jadi ini yang harus dibongkar oleh pimpinan KPK sini untuk bersih-bersih, ya, bahwa sekaligus juga efek jerak. Bukan hanya kepada pimpinan tapi kepada pegawai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kita kali ini kembali membincangkan terkait dengan sidang ya, perkara korupsi yang ditangani KPK terkait dengan Hasto. Dan itu kemarin sidangnya rasanya cukup menarik ya, dan membahas terkait dengan hal tersebut. Hari ini kita berbincang dengan Yudi Purnomo Harahap. Apa kabar, Yud? Alhamdulillah baik, Bang. Yudi ikut jadi saksi nggak itu kemarin? Maunya sih, Bang. Ya. Kemarin kan ada beberapa ini ya, keterangan yang dihadirkan, saksi yang dihadirkan yaitu Rosa, Rizka Anunata, tapi nggak tahu tuh sudah sidang nggak jadi ya. Arif. Sahabat lagi Arif ya. Dan menarik sekali karena sidang ini terkait dengan kaitan suapnya dan juga penerimaan suap, pemberian suapnya dan juga terkait dengan masalah Undang-Undang Pasal 21 Obstruction of Justice. Dan yang menarik adalah yang memberi keterangan itu penyidik. Nah, penyidik tentunya orang bingung loh, penyidik kaitannya apa? Padahal penyidik itulah yang merasakan terkait dengan rintangan-rintangannya dia ngalami ya. Dan akhirnya sidangnya cukup seru tuh. Yudi mencatat beberapa poin-poin penting barangkali ya. Ya seperti yang sudah disampaikan ya di pengadilan kemarin dan viral, dan itu juga pertama kalinya Mas Rosa Purwobekti yang menampakkan wajahnya dan namanya secara resmi ya. Padahal kan selama ini fotonya Yudi. Ya, selama ini saya lihat media kok menjadi foto saya gitu ya. Walaupun gitu saya lihat masih ada media pakai foto saya juga ketika Rosa Purwobekti gitu ya. Tapi ya memang itulah realitasnya, dan tentu juga ada pertanyaan ya. Sempat ditolak lah ya. Namun kemudian kan ya hakim menyatakan ya lanjut aja gitu ya. Nanti penolakan dicarikan catatan seperti itu, Bang. Memang kenapa ada penyidik, ada penyelidik yang menjadi saksi ya, dan ini adalah saksi fakta ya Bang, bukan saksi verbalisan ya. Ini kan tentu ada keterangan-keterangan apa yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka alami ya terkait dengan perkara tersebut di tahun 2020 ya, sampai mungkin ada keterangan selanjutnya, dan ini menurut saya juga bukan hal yang aneh gitu ya. Walaupun kemudian dari kubu Hasto mengatakan sejarah dan sebagainya, ya memang korupsi ya selalu menciptakan sejarah ya, karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa seperti itu. Kayak misalnya ya sekjen partai bisa jadi tersangka kan, ini kan ya sebelumnya sudah ada juga ya, tapi kan sejarah juga gitu kan. Apalagi partai besar gitu. Nah, kembali lagi kepada kesaksian Rosa, saya melihat kesaksian Rosa itu membuka kotak Pandora. Wah, ya, Bang, dari kasus ini yang sebelumnya kita hanya
meraba-raba, kita hanya mendengar ataupun menjadi isu-isu belaka, tapi kemudian ketika sudah di persidangan dan diungkapkan oleh seorang saksi, maka tentu dia akan menjadi fakta persidangan. Ya, saksi memberi keterangan di atas sumpah ya. Ya, di atas sumpah lagi Bang. Dan kemudian yang menarik adalah dari keterangan Rosa Purwobekti kan di awalnya langsung ngegas gitu ya. Ya mengatakan misalnya Febri gitu ya, konflik of interest gitu ya. Karena pernah hadir dalam expose sebagai waktu itu udah bukan jubir ya, sebagai Karohumas. Ya, Kepala Biro Humas seperti dia memberikan pendapat juga di expose dan dia ikut tanda tangan notulen tentunya daftar hadir betul Bang ya. Tapi kan hakim ya tidak juga mengeluarkan Febri ya, sepertinya hakim bersifat independen gitu ya, artinya tengah ya sudah mungkin tidak terlalu krusial dalam persidangan tersebut masalah etis atau tidak etisnya, tapi menjadi fakta persidangan. Menjadi fakta persidangan. Jadi fakta yang disampaikan. Betul. Nah kemudian yang menarik juga ya kalau terkait dengan Hasto saya pikir sudah sering banyak dibahas ya. Nah, terkait dengan perbuatan-perbuatannya sehingga kemudian dia bukan hanya menjadi tersangka tapi sudah jadi terdakwa dalam dugaan suap dan juga perintangan penyidikan. Namun yang menarik ada nama yang sudah lama tidak kita dengar. Wah, siapa ini? Ya kan? Ya itu mantan ketua KPK Firly Bahuri. Waduh. Yang istilahnya belum ditahan itu? Ya belum ditahan gitu kan. Sudah menjadi tersangka ya terkait dengan kasus ya gratifikasi dari SCL mantan Menteri Pertanian. Ya kemudian juga bertemu pihak berperkara. Ya, ada penyidikan juga kan, tapi belum ada tersangkanya ya. Bertemu pihak berperkara dan juga satu lagi TPPU ya. TPPU. 3 dong kasusnya. Iya, tapi satu udah tersangka sih Bang. 2 kalau saya baca kan belum tersangka. Tapi kalau merujuk ke siapanya ya, tentu kita tahu kan nggak mungkin orang lain gitu ya yang menjadi calon tersangkanya. Namun kan kasus ini kan juga sudah 1 tahun lebih ya. Kita tidak terdengar lagi. Bahkan Firly juga cekalnya sudah habis. Kemudian juga dia pernah dipanggil, kemudian dia tidak hadir, ya mangkir gitu kan, dan ya memang belum ada jemput paksa saya lihat gitu kan. Padahal tentu publik mengharapkan kasus ini tuntas. Namun kembali lagi ya ini sangat menarik bahwa kita kemudian bisa mengetahui ya bagaimana detik-detik saat OTT tersebut bahwa ya ternyata penyelidik belum selesai melakukan OTT ternyata sudah disampaikan gitu kan ke media gitu ya. Itu yang nyampaikan Firly ya. Iya, menurut keterangannya Rosa. Di persidangan gitu kan Bang. Ini kan sangat menarik gitu ya. Bahwa dia pun juga ternyata kan nggak ada di kantor ya. Itu yang pertama, sehingga seharusnya kan ya diam aja gitu ya, paham situasi gitu kan ya. Kemudian yang kedua ya kan nggak lazim gitu kan, masih banyak pihak-pihak belum tertangkap tapi sudah diumumkan. Ya kan tentu kan orang di luar sana kan pasti sudah tahu ada OTT terkait dengan ini atau dengan ini kan pasti yang lain akan tiarap. Ya kan, makanya kan ada peluang melarikan diri pihak-pihak tertentu menunjukkan bukti-bukti ya. Iya Bang, dan terbukti kan Harun Masiku belum ketangkap dan Hasto saat itu kan ternyata memang dikejar ya. Oleh para penyelidik KPK yang melakukan OTT. Kemudian ya memang saat itu kita mengetahui ya bahwa kan ternyata Hasto saat itu nggak jadi tersangka. Kemudian bahkan Rosa Purwobekti dipulangkan ke kepolisian walaupun akhirnya kembali lagi ke KPK. Gitu kan Bang. Kemudian satgas penyidikannya diganti, ya kan? Yang kita kan biasanya kalau itu dianggap kebetulan kok banyak. Iya kebanyak, gitu kan? Bukan 1 atau 2 gitu kan? Karena biasanya kan satgas yang menangani adalah satgas yang OTT yang juga, nangkap, ya kan, satgas yang nangkap, sangat luar biasa sekali ketika misalnya, karena kan yang paham itu kan, karena kan kalau misalnya ada satgas baru, dia belajar lagi dan waktu 1 kali 24 jam misalnya kan, dan sebagainya gitu kan, jadi kalau bisa bilang kebetulan diganti jadi kebetulan gitu kan, kemudian juga Rosa dipulangkan jadi kebetulannya, ya kembali lagi bahwa dengan adanya fakta persidangan ini. Ya kemudian Rosa juga menyebut nama pimpinan-pimpinan lain lah ya. Kita berharap bahwa ya KPK ya memperdalam apakah ini
didukung juga fakta-fakta yang lain, walaupun kita tahu juga nggak mungkin Rosa ngomong kalau tidak didukung fakta-fakta yang lain. Jadi, sampai di sini dulu yuk. Saya mau nanya nih. Soalnya saya baca di berita itu pihak Firly, saya nggak tahu langsung atau melalui kuasa hukumnya atau melalui juru bicara. Saya nggak tahu dia punya juru bicara apa nggak. Biasanya ngomongnya kuasa hukum, Bang. Kuasa hukum. Itu disampaikan bahwa katanya Firly itu lagi nggak ada di kantor, lagi di luar kota. Bagi saya menarik tuh disampaikan di luar kota, karena kalau di luar kota tahu dari mana gitu. Pertama itu. Yang kedua, setahu saya pimpinan kan punya grup antar pimpinan kan. Biasanya mereka juga menyampaikan isu-isu atau informasi-informasi terkini yang sedang berjalan ya. Nah, artinya pengetahuan itu bisa jadi ada, tapi nanti Yudi pengen ada tanggapan dari Yudi nih seperti apa. Dan yang berikutnya proses penyelidikan itu kan pasti berjalan dengan tahapan-tahapan. Iya. Pasti juga ada surat tugas, gitu, surat perintah, dan kemudian yang melakukan siapa, dan update dari setiap tahapan itu tentunya dilaporkan baik langsung ataupun jenjang melalui struktural di KPK. Nah, menurut Yudi, dengan adanya Firly di luar kota katanya, itu menjadi persoalan nggak? Soalnya ada beberapa komunikasi antar pimpinan dengan pimpinan yang lain, atau pimpinan dengan struktural ataupun dengan pegawai langsung. Ini artinya akan ada pandangan bahwa mau di luar kota, mau di luar negeri kan tetap aja bisa komunikasi. Tapi Yudi punya pandangan gimana soal katanya yang sedang di luar kota tadi? Ya kalau saya lihat kan bukan masalah di luar kota atau luar negeri atau dimanapun dia berada ya, di luar kantor ya. Tapi kan permasalahannya kan adalah informasi yang diberikan, yang kemudian ya tentu kan bisa dibaca ya. Makanya kan pembuktian itu sangat penting bagi saya. Ya medianya, ya apa gitu ya, sehingga kemudian ya tadi saya katakan kok bisa belum selesai, belum tuntas, akhirnya Harun Masiku tidak tertangkap, ya kan, Hasto juga akhirnya saat itu tidak menjadi salah satu yang kena OTT, ya akhirnya ini kan tentu korelasinya memang harus dibuktikan ya. Artinya dampaknya tuh ada gitu ya. Dampaknya ada Bang. Ya jadi makanya saya katakan ya pimpinan pasti tahu lah. Nah sekarang mengapa tidak di kantor, tidak ikut ekspos ya. Kemudian menyampaikan nggak ikut ekspos juga ya? Ya kan nggak ikut, kan ekspos itu kan di dalam kantor lah Bang. Iya. Kan dia katanya di luar kota. Ya kan berarti gelar perkara itu kan bisa jadi 3 atau 4 pimpinan yang lain. Iya betul. Ya kan artinya dia nggak hadir gitu kan. Atau jangan-jangan memang sengaja nggak ikut biar nggak dimarahi gitu. Bisa juga sih Bang. Tapi kayak kembali lagi Bang, bahwa penyidik Rosa Probekti kan sudah berani buka-bukaan, ya, dan itu membuat kita terbelalak. Tadi saya katakan bahwa ternyata kan kasus ini tidak sederhana, tidak sereceh yang kita duga. Bahkan nama ketua KPK pun saat itu Firly disebut, gitu ya. Dan apalagi saat itu kan dia baru bahkan belum sebulan ya menjabat ya. Dari sejak dilantik gitu ya. Belum sebulan ya. Iya belum sebulan. Dari Desember ke Januari kan. Artinya ya tentu di awalnya sudah seperti itu kan kita bisa lihat akhirnya bagaimana Firly ke depannya. Iya, tapi memang belum sebulan tapi kan sudah jabat deputi cukup lama. Ya kan? Dia punya pemahaman, punya kesadaran dan pengetahuan. Gini kalau bicara terkait dengan obstruction of justice. Biasanya OJ itu obstruction of justice ini dilakukan oleh pihak luar. Nah, saya belum pernah mendapatkan kasus di mana OJ itu melibatkan orang dalam. Nah, ini jadi sejarah lagi Bang. Jadi sejarah. Kita ngomong sejarah, banyak sejarah. Seharusnya melihat OJ yang ada pihak di dalam. Betul Bang. Apalagi dugaannya ini atau diyakini levelnya pimpinan, ketua pula, yang bisa mewakili pimpinan yang lain dalam penyampaian di forum-forum. Ini menurut saya persoalan serius. Betul. Tidak hanya sebatas itu ada OJ, ada keterangan orang KPK-nya. Betul. Bukan keterangan orang KPK-nya. Betul Bang. Ini pihak di internal KPK yang diduga terlibat dalam perbuatan OJ. Dari fakta persidangan ya. Iya Bang. Jadi menurut saya kebutuhan untuk memeriksa, kebutuhan untuk menggali dengan lebih jelas.
kebutuhan untuk mendalami. Betul. Begitu juga apabila itu benar, kebutuhan untuk diproses pidana kepada orang-orang itu sangat penting. Kenapa? Karena tadi belum pernah ada kasusnya seperti itu. Dan kalau betul kasusnya seperti itu, ini kejahatan serius. Bayangkan levelnya pimpinan. Iya. Baru belum sebulan jabat. Betul. Gitu kan. Berani sampai seperti itu. Ini kan masalah yang sangat serius. Tentu ada suatu hal yang kan orang berbuat, kalau betul ya, tentunya orang berbuat jahat kan nggak mungkin tiba-tiba, nggak mungkin spontan. Pasti ada suatu proses-proses yang dilalui sebelumnya. Ada persoalan apa di balik itu sehingga berani itu. Nah, ini kan menarik, Bang. Kalau Yudi punya pandangan apa soal itu? Ya, bagi saya obstruction of justice memang suatu perlindungan kepada penegak hukum. Ketika mereka melakukan penyidikan, pra penyidikan, karena kan menghalangi, merintangi, menggagalkan, kan? Penuntutan dan dibuka sidang gitu, Bang. Itu sebenarnya adalah mahkotanya penegak hukum, Bang. Bahwa apapun caranya, bagaimanapun gitu ya, yang membuat penyidik ya dalam hal ini merasa terganggu, tidak berhasil. Misalnya ketika ada buronan tidak berhasil menangkap, mau menggeledah tidak berhasil menggeledah, ya kasusnya tidak tuntas. Ya artinya walaupun itu adalah bagian kecil dari proses penyidikan, misalnya menghalangi penggeledahan, menghalangi naik ke penyidikan, itu kan misalnya kan menggeledah kan banyak tempatnya geledah, tapi ketika satu tempat digeledah ada yang berusaha menghalangi, ya bisa kena. Gitu Bang, jadi dia harus seluruh tempat dihalangi gitu ya. Artinya memang bagi saya ini sangat penting juga supaya juga ada efek jerah, ya bahwa nggak boleh main-main gitu ya. Tentu harus ditelusuri bagaimana prosesnya saat itu, ya siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju gitu kan. Misalnya waktu itu naik, kenapa tidak setuju naik, ya padahal bukti-buktinya ada. Ya kita tidak berbicara mengenai pendapat masing-masing pimpinan ya. Kita berbicara mengenai fakta-fakta. Artinya ketika fakta-fakta yang dipaparkan jelas, ya harusnya kan sudah tidak ada lagi alasan, excuse gitu kan. Ketika ada suatu alasan, ya mengapa ada alasan seperti itu? Itu yang pertama, Bang. Kemudian yang kedua, ya memang makin kemari kasus Hasto itu memang makin menarik. Tadi saya katakan bahwa ini tidak sereceh yang dibayangkan. Ini bukan hanya sekedar uang hampir berapa ratus juta gitu menyuap dibandingkan dengan kerugian negara triliunan, tapi kan ini juga perbuatan korupsi, yaitu suap, apalagi suapnya pada komisioner KPU ya yang kita tahu adalah penjaga demokrasi. Ya kalau komisioner KPU itu bisa disuap untuk perkara ini, bagaimana perkara yang lain kan? Logismenya seperti itu, Bang. Jadi kembali lagi, Bang, bahwa saya melihat makin kemari sidang Hasto makin on the right track, bahwa jaksa mampu untuk kemudian ya memberikan gambaran ya kepada masyarakat melalui persidangan, karena memang itulah satu-satunya yang bisa dimiliki oleh KPK di tengah terpaan dituduh kriminalisasi, dituduh politisasi. Tapi kan KPK tidak bisa melawan secara frontal di media. Ya, proses persidangan adalah perlawanan KPK yang paling benar. Siapa aja saksi yang mengetahui bukti-bukti apa, termasuk rekaman-rekaman mana sudah disampaikan. Rekaman-rekaman menarik. Ada beberapa hal baru kan yang baru di sidang rekaman-rekaman sudah disampaikan. Artinya memang disitulah, Bang, sehingga tentu ya ini bagi saya tentu harusnya ya bisa membungkam ya kan alasan adanya kriminalisasi tahanan politik padahal tahanan korupsi gitu ya. Seperti itu, Bang. Jadi menarik tuh. Sidang masih terus berlanjut ya. Nanti Jumat akan ada sidang lagi. Masih saksi ya, Bang ya. Saya apalagi kan kemarin dari 3 ini hadirkan, 2 ditunda gitu ya. Kita harapkan masih ada lagi saksi baru yang kemudian bisa mengungkap perkara ini seperti apa. Karena tadi dikatakan bahwa perkara ini daur ulang lah dan lain sebagainya. Mana ada perkara damai daur ulang. Sebelumnya kan oplosan. Sekarang saya lihat, kenapa lebih halus ya jadi daur ulang ya. Saya pikir karena memang kembali lagi bahwa keterangan-keterangan saksi itu sudah begitu bagus. Ya sekarang ya tentu ya kita hormati asas praduga tak bersalah. Nanti kita lihat aja defense-nya Hasto
bagaimana dari saksi-saksi dia meringankan gitu kan, bukti-bukti dia yang dia miliki dan lain sebagainya. Begitu Bang. Menarik tuh Yud. Tadi saya coba ini ya, saya coba memikirkan dalam perspektifnya Firly atau pendukungnya lah gitu ya. Kan gini, ketika dia menginformasikan ke publik melalui media, kan bisa aja karena dia nggak ngerti nih Yud. Dia ngomong dia nggak paham, dia pengen karena euforia kan, waduh berhasil OTT nih, mau kasih tahu media. Ternyata proses belum selesai, kan bisa aja begitu. Tapi setelah dipikir-pikir, nggak juga ya. Ternyata setelah itu proses penyidikannya nggak dilakukan oleh penyidik yang menangani. Dan ini pastilah pengambilan keputusannya melalui pimpinan ini. Dan Firly pastinya ikut, walaupun dia nggak hadir. Pasti pengambil keputusan kan bisa melalui grup WA-nya pimpinan kan. Betul. Tapi kemudian saya pikir lagi, jangan-jangan ya itu kan nggak sengaja, bisa aja. Tapi kenapa kemudian penyidiknya yang lama yang ikut dalam proses penyelidikan nggak dilibatkan dalam proses itu gitu? Nah, ini kan menjadi pertanyaan lagi. Tapi namanya pilihan begitu kan kadang bisa aja kan. Tapi kenapa kemudian Rosa dikepulangkan? Nah ini menjadi pertanyaan lagi. Semakin banyak pertanyaannya kan. Mungkin memang waktu itu Rosa didorong pulang biar promosi gitu, berikan penghargaan karena bisa ada berhasil melakukan OTT gitu kan. Tapi kenapa kemudian tim penyidiknya yang lain justru malah di-TWK kan? Betul, si Ronald. Kenapa? Kenapa kemudian tim yang melakukan upaya untuk pencarian semuanya pencarian Harun Masiku di-TWK kan semuanya? Jadi semakin banyak pertanyaan ini ya, gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan itu menggambarkan bahwa pasti ada masalah besar gitu ya. Dan tidak mungkin kemudian persoalan-persoalan itu terjadi karena semuanya karena kebetulan. Betul gitu nggak Yud? Ya, jadi banyak yang harus dijelaskan oleh Firly memang. Jadi saya katakan keterangannya Rosa ini itu begitu dahsyat. Ya, saya pikir kita sudah kenal dia Bang, orang yang berani dan dia bicara pasti berdasarkan fakta. Dan dia orang yang jujur dan lugas ya. Integritas buktinya pasti ada gitu ya. Jadi kalau misalnya dari Firly mempertanyakan ya silakan saja. Tapi justru kan bola sekarang tangan KPK. Firly harus menjelaskan apa-apa yang sudah Abang sebutkan tadi. Karena begitu banyak kebetulan yang kebetulan gitu kan. Sangat kebetulan sekali. Saya pikir banyak bahan yang harus bisa yang harus dijawab oleh Firly ya. Dan saya ada pertanyaan, apakah dari media ya, gimana Bang? Apakah Firly dipanggil ke sidang hasto? Apa di kasusnya Harun Masiku kan masih ada sprindiknya kan Harun Masiku ya? Atau kedua-duanya? Atau nggak usah dipanggil lah kan? Kalau bagi saya yang lebih tepat justru di penyidikan karena penyidik mempunyai banyak waktu untuk berinteraksi, melakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan di gedung KPK dan juga tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa ya, karena kalau misalnya dia sebagai saksi non BAP di sidang hasto ya tentu dia akan jawab tidak gitu kan. Betul, sepakat itu. Dan waktunya kan juga singkat. Betul. Kemarin saja saya pikir Rosa itu 1 hari khusus buat dia itu belum cukup menurut saya gitu kan. Tapi kalau di pemeriksaan kalau misalnya hari itu tidak selesai penyidikan masih bisa besok-besok kan tadi yang seperti abang sampaikan banyak perbuatan-perbuatan yang tentu bukti-buktinya ada, fakta-faktanya ada, pasti akan ditunjukkan kepada dia, pasti akan ditanyakan gitu kan. Jadi kalau misalnya 1 hari nggak selesai, hari besok kan bisa ya kan, nanti baru begitu di persidangan Harun Masiku barulah. Jadi nah sekarang apakah kemudian ke depannya KPK membuka penyidikan baru ya, saya pikir ya berdasarkan hasil pemeriksaan Firly ya. Tapi bagi saya sih mengaku atau tidak mengaku gitu kan, istilahnya BAP-nya itu isinya memang daging semua gitu kan, ataupun istilahnya zong gitu ya, bahwa ternyata dia tidak mengakui dan sebagainya kan, tetap selama ini kita memang tidak berdasarkan pengakuan ya, kita kan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan lainnya yang kemudian mempunyai kesesuaian ya kan sebagai petunjuk. Jadi bahwa bagi saya sekarang memang KPK normatif ya, saya lihat di media gitu ya. Nanti kami menunggu laporan persidangan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi bagi saya kan
kan tidak harus gitu kan menunggu laporan perkembangan sidang gitu kan, atau nanti laporan pengembangan penuntutan gitu ya. Kan bisa, kan tadi saya katakan bahwa ternyata kan masih ada sprindik yang masih aktif. Dan saya pikir saya sepakat dengan Abang bahwa memang ini sejarah juga ketika ada dugaan perintangan justru di dalam KPK. Dan levelnya pimpinan, ketua pula. Betul. Jadi ini yang harus dibongkar oleh pimpinan KPK sini untuk bersih-bersih. Ya, bahwa sekaligus juga efek jerak. Bukan hanya kepada pimpinan tapi kepada pegawai. Dan saya pikir, saya percaya dengan pimpinan periode ini Bang, tentu mereka akan segera merealisasikannya. Apalagi kan publik juga sudah melihat, apalagi kan ini kan saksinya kan bukan saksi orang lain juga, saksi orang KPK juga, penyidik KPK yang tentu pimpinan KPK sekarang juga sudah mengetahui fakta ini sebenarnya. Ya kan penyidik kan pasti akan ekspos. Apalagi kan kasus ini kan juga pimpinan menaikkan Hasto menjadi tersangka itu kan bulat loh Bang. Tidak ada satupun yang tidak setuju Hasto untuk dijadikan tersangka pada saat itu. Apalagi sekarang juga sudah P21 dan sudah menjadi terdakwa. Jadi kembali lagi, kasus Firly saya pikir bolanya di tangan KPK. Sementara untuk kasus Hasto ya kita tunggu perkembangan sidang berikutnya. Tapi bagi saya udah jelas lah, saya sekarang sudah sangat jelas sekali. Dan ya kita berharap bahwa ya nanti hakim bisa menghukum secara maksimal sebagai sekali lagi bahwa penghukuman itu kan bukan sekedar menghukum penjara dan sebagainya, tetapi juga efek jerak. Karena pencegahan korupsi yang paling efektif adalah dengan penindakan. Iya, menarik sekali. Dan tentunya tadi beberapa hal yang Yudi sampaikan, tentunya kita berharap proses ini dilakukan pemeriksaan yang terpisah. Karena kalau Firly dihadirkan di sidangnya Hasto, nggak nyambung. Dia membuktikan siapa? Dia nggak mungkin memberikan keterangan yang membuktikan perbuatannya Hasto juga enggak. Buktinya perbuatannya yang diduga terkait dengan Firly justru selaras dengan Hasto. Kecuali kalau Hasto mau menghadirkan dia sebagai saksi meringankan. Gitu ya. Menarik juga itu boleh gitu. Boleh, tapi kalau KPK mestinya nggak ada kaitan menghadirkan dia di persidangan perkara Hasto, karena keterangannya pasti nggak mungkin untuk mengarahkan memperberat pembuktian. Dan tentunya kita berharap semoga bisa dilakukan paling minimal kalau nggak penyelidikan lah untuk melihat fakta-fakta itu, atau bisa juga dalam perkembangan persidangan kalau jelas bisa langsung dengan itu bisa dilakukan penyidikan. Terima kasih Yud, semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Dan tentu kita berharap setiap perkara-perkara terkait dengan obstruction of justice melibatkan pimpinan penegak hukum harus diproses dengan optimal karena itu kejahatannya double. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.